Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Halo viewers, selamat datang di video sesi Pview by Paramavida Akoladia Group. Di video hari ini bersama saya Dia Ajeng Utari akan mengajak rekan-rekan untuk membahas seputar tema tertentu yang pastinya bakalan menarik banget nih. Hari ini kita membahas apa sih? Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat slide presentasi yang powerful dan juga impactful. Nah, karena untuk menampilkan data secara virtual atau presentasi seperti perencanaan, hasil kegiatan, proposal, tentunya harus menarik dan harus mudah dipahami oleh audiens ya. Nah, maka dari itu apa saja sih hal yang harus kita ketahui dan serta dipelajari untuk mempresentasikan slide yang menarik dan mudah dipahami? Oke viewers, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ponco Prakoso Agung Purwanto. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak Dea. Gimana nih kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Mbak Dea gimana kabarnya? Baik juga dong tentunya. Nah Pak Ponco, boleh dong kenalan sama viewers ya, namanya siapa, rumahnya di mana loh? Nggak perlu ya. Kegiatannya lagi sibuk apa sih nih sekarang gitu? Baik, perkenalkan rekan-rekan semuanya, nama saya cukup panjang, Ponco Prakoso Agung Purwanto, panggilnya Ponco aja gitu ya. Kalau ditanya profesi, mungkin ini tahun keempat saya berprofesi sebagai slide PowerPoint trainer gitu ya. Jadi mengajarkan rekan-rekan khususnya teman-teman karyawan perusahaan gitu untuk membuat satu desain visual presentasi yang menarik lah ya. Baik tatap muka, tapi sebelum pandemi kita mungkin banyak tatap muka tapi masuk pas pandemi kita udah banyak online gitu ya. Walaupun masih ada 1-2, cuman ya kebentur PPKM dan lain sebagainya, kita menyesuaikan lah ya. Tapi sampai saat ini masih mengajar gitu. Lalu mungkin sambil jalan mengembangkan lagi modulnya yang kira-kira lebih cocok dan lebih custom lah ya, mengikuti permintaan rekan-rekan peserta lah ya, kurang lebih begitu. Oke, Bapak, seperti yang sudah kita informasikan nih di awal ya, bahwa kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih membuat slide presentasi yang powerful juga impactful. Nah, untuk alur presentasinya sendiri itu gimana sih Pak? Oke, jadi kalau bicara tentang alur presentasi, saya coba ambil sudut pandang mungkin delivery ya, which is mungkin saya tidak terlalu masuk ke situ sebetulnya. Cuman kalau dari pembawaan atau delivery ya mungkin pada umumnya orang yang memulai presentasi pasti mengenalkan siapa dirinya sebagai presenter. Lalu selanjutnya menyapa teman-teman audiens gitu, baru dia nanti masuk ke presentasinya gitu ya. Tapi kalau dari segi visualnya, dari segi slide presentasinya, jadi sebetulnya untuk mengatur alur presentasi mungkin gini, kalau saya ngajar gitu ya, di awal pertemuan biasanya setelah slide judul modulnya apa gitu, lalu selanjutnya masuk ke slide outline. Mungkin gampangnya gini, ada rangkuman, jadi selama proses training berlangsung atau ya selama presentasi berlangsung gitu ya, kurang lebih poin-poin apa aja kita rangkum menjadi poin-poin, nanti kita sampaikan di situ. Jadi contohnya misalnya kayak gini, kurang lebih dalam 2 hari ini poin-poin inilah yang akan kita coba cover. Mungkin poin pertama nanti kita bicara tentang apa, itu ditayangkan dalam slide-nya. Kedua apa, ketiga apa, sampai selesai nanti kita berbicara tentang apa. Kurang lebih gitu untuk mengatur alurnya ya. Jadi dari awal audiens itu udah tahu gitu
selama mengikuti presentasinya kurang lebih apa aja yang akan didiskusikan, kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau itu kan mungkin dari sisi Pak Ponco kalau ngajar ya. Tapi ada nggak sih Pak perbedaan kalau misalkan kita membuat slide presentasi untuk atasan kita ataupun rekan satu user, satu tim gitu, ada perbedaan nggak sih Pak? Oke, jadi kalau berbicara target audience gitulah ya, ini sama kayak kita misalkan kalau mau ketemu sama orang misalkan penting gitu ya, kondisinya penting, eventnya penting, pasti sebelumnya kita cari tahu dulu yang mau kita temuin siapa, backgroundnya seperti apa, supaya kalau mau ngobrol itu nyambung. Sama juga dengan presentasi, sebetulnya yang mungkin orang-orang terlewat gitu ya. Jadi gaya presentasi itu atau visual presentasi terpengaruh juga dengan targetnya siapa. Kita juga nggak bisa samakan misalkan audiens kita, mohon maaf, misalkan yang udah sepuh-sepuh gitu kan, pasti gaya visualnya berbeda dengan kalau kita presentasi dengan rekan-rekan yang milenial misalkan. Contohnya dalam aplikasinya misalkan kayak gini. Peserta yang sepuh-sepuh misalkan mungkin lebih nyaman melihat font dengan ukuran yang lebih besar gitu ya, karena kalau misalkan kecil takutnya nggak terlihat, nanti informasinya sulit ditangkap mungkin gitu ya. Tapi berbeda dengan teman-teman yang milenial, mungkin masih kuat matanya gitulah ya melihat tulisannya kecil dan sebagainya. Dari situ juga sebetulnya udah kelihatan bahwa gaya presentasi itu terpengaruh dari target audiensnya siapa gitu. Jadi sebelum kita presentasi, membuat slide presentasi, kita harus cari tahu dulu ya Pak ya, target audiens kita itu siapa gitu, sehingga itu mempengaruhi juga ya Pak dari isi kayak layoutnya segala macam dari slide presentasinya. Iya, jadi udah pasti gitu ya. Apalagi misalkan kita mau presentasinya misalkan mau pitching atau jualan produk dan lain sebagainya. Ya kita kan tahu dulu kalau menjual satu produk kan harus jelas di awal siapa target pasarnya gitu kan. Si target pasar ini suka model visual yang seperti apa. Nah itu yang dalam tanda kutip kita coba layani mereka gitu ya. Nah berbicara tentang elemen tadi dan lain sebagainya, apakah berpengaruh terhadap siapa targetnya? Pasti. Kalau saya bisa kategorikan, mungkin ada presentasi yang bergaya mungkin formal gitu ya, yang mungkin kita lihat sedikit kaku dan lain sebagainya, tapi ada yang casual. Nah biasanya dua hal tersebut atau dua kategori presentasi tersebut punya karakteristiknya masing-masing. Yang paling gampang sebetulnya kalau formal itu biasanya orang cenderung menggunakan foto-foto real, misalkan foto-foto hasil jepretan kamera. Itu untuk formal. Formal itu biasanya kalau kita mau presentasi ke atasan misalkan, atau mau presentasi project minta approval misalkan. Nah itu biasanya menggunakan foto-foto real, masuknya ke kategori presentasi formal. Berbeda dengan yang satunya lagi, yang presentasi casual, di mana kita masih memungkinkan untuk memasukkan gambar-gambar berupa ilustrasi, icon-icon, dan itu juga untuk kepentingannya nanti mungkin yang lebih casual, yang lebih fleksibel. Contohnya kayak event gitu ya, event-event gathering misalkan, atau ada lomba dan lain sebagainya, itu bisa. Isi dari slide presentasi itu sendiri, selain melihat target audiens, kita juga harus lihat dulu nih ya Pak, acaranya apa, terus kegiatannya apa yang mau kita sampaikan. Udah pasti. Sehingga isinya bakalan berbeda ya. Pasti. Bahkan juga presentasi itu ditentukan dari lokasi juga bisa. Presentasi indoor sama presentasi outdoor pasti berbeda karena tingkat kecerahan cahaya juga beda gitu ya. Kalau indoor di satu ruangan, misalkan di ruang meeting, cahayanya cukup, kita masih memungkinkan untuk menggunakan background warna terang, misalkan kayak kuning dan lain sebagainya. Tapi warna-warna yang kayak gitu tuh dihindari ketika kita presentasinya outdoor, masuk cahaya matahari, karena dikhawatirkan jadinya nggak kelihatan gitu ya warna-warna terangnya itu. Jadi lebih baik pakai warna-warna yang kontras. Jadi banyak presentasi itu bisa dibedakan dari banyak hal, dari waktunya bisa, lalu waktu juga bisa tuh, lalu lokasi, lalu target pesertanya siapa, macam-macam, jadi bisa gitu ya. Oke, nah untuk membuat slide presentasi yang untuk profesional itu
Pak Ponco, apakah sebetulnya ada standarisasi tertentu untuk pemilihan font atau warna? Kalau profesional yang tadi sempat saya singgung sedikit, jadi mungkin orang cenderung kalau membuat satu presentasi yang gaya profesional itu lebih memilih kalau foto dia pasti pakai foto real dibanding pakai foto yang ilustrasi gitu ya. Gampangnya foto kartun lah ya. Nah, foto kartun ini jarang. Lalu mungkin elemen yang lain perlu diperhatikan, mungkin ada fitur namanya animasi gitu ya di PowerPoint gitu. Nah, kalau formal ini memang jarang penggunaan animasi gitu ya. Karena dirasa terlalu banyak movement pergerakan, takutnya jadinya annoying gitu ya, menyebalkan gitu ya. Padahal butuhnya yang simple aja, sebenarnya intinya apa gitu ya, tanpa perlu dibumbui animasi yang mungkin repot gitu kelihatannya jadinya. Nah, itu mendingan nggak usah. Lebih baik kita tampil simple. Kalau gambar kita lebih pilih yang real dibanding yang ilustrasi, paling kayak gitu. Kalau untuk pengambilan gambar sendiri yang untuk dimasukkan ke dalam slide presentasi itu ada aturan tertentu nggak, Pak? Gambar yang dimasukkan dalam presentasi. Oke. Jadi kalau gambar itu mungkin saya bilang foto lah ya. Jadi kalau foto itu hati-hati karena foto itu terkait hak cipta. Foto itu juga produk lah ya. Ada orang yang punya. Nggak semua orang yang punya foto dia juga mengizinkan fotonya asal diambil sama orang lain gitu ya. Walaupun mungkin kita ketemu ada orang yang asal atau memaksa memasukkan foto padahal di situ ada watermarknya misalkan, itu kan hasilnya jadi nggak bagus. Walaupun gampang sebenarnya ya untuk teman-teman yang mungkin belajar di desain dan lain sebagainya, menghilangkan watermark itu hal yang mudah, tapi secara etikanya kan nggak benar gitu ya. Jadi pastikan pertama foto-foto yang kita masukkan ke dalam slide kita atau yang kita pilih, dia hak ciptanya dia bukan punya orang. Ada website-website tertentu misalkan untuk mengambil foto-foto dengan hak ciptanya Creative Commons, nanti bisa dicari sih banyak gitu ya. Dibanding kita ambil foto randomly aja gitu kan di Google, main ambil tanpa mencantumkan sumbernya dari mana, ya bahaya. Apalagi kita membuat satu presentasi mengatasnamakan institusi gitu kan, lalu kena isu gara-gara gambar aja, kayaknya kan nggak lucu gitu ya. Jadi perlu teman-teman yang lain juga mungkin pahami gitu ya, bahwa ngambil gambar juga nggak bisa seenaknya. Oke, jadi emang perlu aturan tertentu ya, Pak? Betul. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang gambar yang paling bagus gitu adalah gambar yang sebenarnya kita foto sendiri. Karena kita tahu kita akan presentasi tentang apa, slide di dalamnya juga bahannya berbicara tentang apa, kita bisa custom sendiri fotonya mau seperti apa. Nah, untuk membuat slide presentasi, Pak, yang ada nggak sih, Pak, bedanya slide presentasi yang berisi tentang teks atau informasi sama slide presentasi yang menampilkan data, angka, atau chart? Kalau berbicara slide presentasi yang isinya teks, mungkin perlu rekan-rekan pahami juga bahwa slide presentasi itu bukan sebagai bahan, maksudnya gimana ya, hanya alat bantu lah ya gitu. Jadi pastikan memang kuncinya itu tetap ada di presenter. Jadi audiens itu yang ngelit adalah presenternya. Slide presentasi hanya alat bantu. Jadi kalau misalkan ada teks yang terlalu banyak, nanti audiensnya bingung gitu ya. Disuruh ngeliatin presenternya apa disuruh baca yang ada dalam slide-nya gitu ya. Nanti ini kan jadi nggak bagus gitu ya. Kadang kayak gini juga karena mungkin si presenternya tidak terlalu menguasai bahan yang akan dipresentasikan mungkin gitu ya. Jadi apa yang akan dibicarakan ditulis semuanya di dalam slide, jadi ujung-ujungnya ngebaca. Kalau kita bicara tentang presentasi tatap muka, maka posisinya akan membelakangi audiens, dia malah ngebaca slide-nya gitu ya. Nah, ini kan yang nggak bagus gitu ya. Itu, jadi bicara tentang teks yang ada dalam slide presentasi, usahakan tidak terlalu berat ukurannya, tidak terlalu banyak dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang kedua, bicara tentang data, biasanya gini, kalau kita dengar pertanyaan dari atasan atau audiens kita, mana datanya gitu ya. Yang biasa tampil itu tabel, diagram, biasanya diagramnya ada 3 tuh. Bar chart, diagram batang, pie chart, diagram lingkaran, sama satu lagi line chart atau diagram garis gitu ya. Masing-masing pasti peruntukannya beda-beda. Tapi perlu diketahui bahwa data itu tidak selamanya berupa chart. Maksudnya gini, Anda bisa taruh misalkan di dalam slide Anda
tanda misalkan lebih dari 50% misalkan. Contoh misalkan case-nya begini. Misalkan orang Indonesia yang mengakses Google dia via apa misalkan. Kita bandingkan dua. Satu handphone, kita taruh gambar handphone, satu komputer, kita taruh gambar komputer, nanti kita kasih datanya di situ. Itu sebenarnya juga udah data gitu loh. Tapi bukan dalam bentuk chart. Nah, itu bisa. Yang penting kita kreatif aja sebetulnya. Cari referensi yang banyak. Jadi bicara tentang data sebetulnya menampilkannya nggak melulu hanya tabel dan diagram. Lewat gambar dan sedikit tulisan aja sebetulnya udah kelihatan datanya. Karena kan nggak semua audiens juga perlu tahu bahwa datanya itu seperti apa. Jadi intinya kita punya datanya, ambil yang mau dibunyiin yang mana nih datanya gitu ya. Jadi nggak semuanya. Bedanya apa misalkan kalau kita taruh tabelnya banyak sama kita slideshow misalkan Excel-nya gitu. Yang nggak ada bedanya, sama aja gitu kan. Ngapain kita repot-repot dari Excel pindahin kalau cuman isinya sama gitu ya. Jadi pastikan dalam PowerPoint itu memang data yang mau kita tampilkan apa. Tidak perlu semuanya masuk juga. Untuk referensi bikin slide presentasi sendiri Pak, ada apa aja sih Pak? Oke. Kalau saya pribadi misalkan cari referensi itu dimanapun bisa. Dari Google kita cari misalkan keywordnya presentation design idea misalkan bisa. Atau saya punya satu aplikasi namanya Pinterest gitu ya. Di situ banyak desain-desain tapi nggak cuma desain visual presentasi aja, banyak desain yang lain. Tapi saya biasa cari referensi desain banyak memang ke situ gitu ya. Jadi intinya nyari referensi di mana aja bisa gitu. Mungkin bahkan di Canva ya Pak ya. Di sana tidak hanya referensi tapi kita juga bisa pakai template yang ada di situ. Iya. Jadi kalau bicara tentang Canva gitu ya. Kalau bikin satu presentasi menggunakan Canva itu ya memang tidak bisa dibandingkan gitu ya. Maksudnya dari fiturnya pasti lebih lengkap yang ada di, misalnya saya pakai PowerPoint, ya lebih lengkap yang ada di Microsoft PowerPoint dibanding Canva. Karena memang Canva itu pada dasarnya memang dibuat untuk orang-orang yang pertama butuh cepat punya desain, ya. Dia ambil template-nya, dia ubah teksnya jadi. Lalu yang kedua, orang itu memang butuh satu desain yang bagus tapi tidak unik. Karena yang namanya template saya bisa download, orang lain bisa download. Jadi kemungkinan sama dengan yang lain pasti ada gitu ya. Itu Canva. Lalu poin yang ketiga adalah untuk orang-orang yang memang sedikit punya ketertarikan di bidang desain tapi disuruh membuat produk desain gitu ya, produk visual, bisa cari di situ. Nah, tadi balik lagi mungkin nih Pak ke awalnya. Tadi kan Pak Ponco sempat singgung kalau misalkan bikin slide presentation kita harus lihat waktunya, lokasinya, terus target audiensnya dan segala macam. Nah, gimana nih Pak kalau misalkan kita disuruh bikin slide presentasi secara mendadak gitu kan, untuk membuat slide presentasi atau visual yang menarik itu kan butuh waktu yang cukup panjang ya. Ya gimana tuh Pak kalau misalkan butuhnya dadakan gitu, harusnya biar cepet gimana sih slide presentasinya tetap jadi tapi tetap bisa menarik gitu untuk audiens? Kalau mau cepet ya opsinya nggak ada lagi. Cari template. Cari template. Cari Mungkin template. di Canva tadi Banyak. bisa jadi Cuman salah. gini, menggunakan oke lah. Desain itu mungkin ribet dan lain sebagainya ya. Tapi ya mbok ya jangan kalau pakai template nggak cuman teksnya aja diganti. Foto-foto yang ada di dalam template tersebut ya paling nggak kita bisa sesuaikan gitu ya. Nanti berbicara tentang apa, fotonya, gambarnya apa misalkan. Warna-warna juga harus kita sesuaikan gitu ya. Sesuai dengan kita berbicara mengatasnamakan siapa, misalkan kita satu perusahaan misalkan ada logonya, ada warnanya, ya kemungkinan nanti kalau kita ambil satu template mungkin berbeda gitu ya. Palet warnanya nanti disesuaikan. Jangan cuman ganti teksnya tapi ada yang lain yang juga mesti diperhatikan gitu. Jadi kalau mau cepet ya cari template tapi jangan cuman ganti teks gitu ya. Cari template dan minimal yang diganti ada logonya sama warnanya sesuai ya Pak sama logo itu biar nggak kelihatan kopas banget lah. Ini cuman template aja gitu Kayak ya, cuma takutnya mindahin nggak ada data effortnya aja. gitu kan, iya.
Ini gini juga semua juga bisa, cuman ganti teksnya betul. doang gitu. Untuk Pak Ponco mungkin ada tips dan trik nih untuk rekan-rekan profesional agar dapat membuat slide presentasi yang powerful dan impactful. Tipsnya bagi teman-teman yang merasa dirinya tidak punya latar belakang desain gitu, latar belakang desain, sedikit ketertarikannya di situ, mungkin saran saya teman-teman bisa cari referensi. Jadi bicara tentang desain itu kan sebenarnya selera ya. Menurut saya bagus, menurut Mbak Dea juga belum tentu gitu kan, karena masing-masing kita punya referensi desain masing-masing gitu ya. Semakin banyak kita melihat satu desain, lalu melihat desain yang lain, pasti selera kita naik gitu ya. Tapi kemampuannya belum tentu nih, gitu ya. Seleranya sih, wah ini bagus nih, ntar ketemu yang baru lagi, wah bagus. Tapi kemampuan membuatnya kan gitu. Jadi kalau desain itu ada 2 kategori gitu ya. Untuk menampilkan atau membuat satu desain yang bagus, perlu adanya kemampuan atau ability. Lalu yang satu lagi ada creativity gitu ya. Kemampuan ini mungkin lebih kepada penguasaan fitur-fitur gitu ya terhadap aplikasi desain apapun yang kita mau pakai. Lalu yang kedua, nah ini memang jam terbang dia mempengaruhi kreativitas. Kreativitas itu bisa timbul karena proses. Di awal kalau memang kita melihat kita kurang punya ketertarikan di desain, tidak punya background pada desain grafis dan lain sebagainya, mungkin bisa dicari referensi atau contoh lah. Cari desain yang sudah ada, fiturnya, let's say saya asumsikan fiturnya kita udah tahu gitu lah ya. Cari desain yang udah ada, lalu kita bikin sama persis dulu. Pada akhirnya nanti warna akan kita sesuaikan, foto juga kita sesuaikan gitu ya. Lalu yang mempengaruhi kreativitas selain referensi juga experience pasti ya. Yang belajar nyanyi baru sama belajar nyanyi udah 10 tahun ya pasti beda lah ya. Gitu. Belajar coba masuk panggungnya juga beda. Kalau ada masalah-masalah juga kematangannya pasti beda gitu kan. Sama di desain juga gitu. Semakin sering dicoba, harapannya bisa menghasilkan satu desain yang lebih bagus gitu ya. Yang penting dicoba deh. Yang penting dicoba tuh viewers. Oke, Pak Ponco boleh dong kasih kesimpulan untuk viewers ya, bagaimana untuk membuat slide yang powerful dan impactful? Pasti yang pertama kalau bikin presentasi, kalau yang benernya ya, saya bicara idealnya, harus tahu presentasinya siapa yang akan makan gitu ya. Maksudnya targetnya siapa. Dari situ kita breakdown, kita tarik ke belakang, sukanya nih targetnya dengan visual seperti apa gitu ya. Nanti dari situ akan mempengaruhi besarnya font yang akan kita pakai, gaya fontnya seperti apa, warnanya mungkin kalau kita bicara di luar brand ya, warnanya nanti akan disesuaikan, foto-fotonya juga pasti akan melayani visual si audiens seperti apa. Nah dari situ sih sebetulnya, sama cari-cari referensi itu udah pasti sih gitu, supaya ya mudah-mudahan desainnya jadi lebih bagus gitu kan. Semakin banyak contoh, semakin banyak meniru, nanti kita otomatis punya bahan seperti ini, kira-kira nanti tampilannya akan seperti apa ya, itu udah kebayang sendiri. Tapi memang perlu waktu ya, perlu proses, perlu waktu. Oke Pak Ponco, terima kasih banyak nih Pak Ponco untuk sama-sama, Mbak Dea, ilmu tentang membuat slide yang powerful dan insightful. Oke viewers, itu tadi perbincangan saya bersama Pak Ponco. Semoga menambah insight dan ilmu untuk viewers ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe YouTube channelnya Paramavida dan ikutin terus ya update video-video dari kami. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa. Nah viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.